Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Agung Prasetyo dengan NIM 31 dari kelas perilaku organisasi C. Di sini saya akan menjelaskan materi perilaku organisasi pada bab kepemimpinan. Langsung saja simak materinya ya. Perilaku organisasi itu ada 3, individu, kelompok, dan organisasi. Nah, kepemimpinan ini termasuk dalam kelompok. Langsung aja ke materi kepemimpinan. Yang pertama itu ada definisi kepemimpinan. Apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dalam suatu kelompok untuk mencapai tujuan tertentu atau tujuan khusus, menurut Robin and Judge pada 2017. Adapun definisi lain yaitu kepemimpinan adalah kemampuan membuat orang lain menjadi pengikut secara sukarela, menurut Profesor S.B. Joyodono pada 2019. Terus ada teori awal pada kepemimpinan. Teori awal kepemimpinan itu ada 2 macam, yaitu ada trait theories atau teori sifat, terus behavioral theories atau teori perilaku. Yang pertama ada trait theories atau teori sifat. Nah, teori ini tuh menjelaskan bahwa pemimpin itu memiliki sifat-sifat bawaan yang sifatnya itu dapat membedakan mereka dari yang bukan pemimpin. Nah, beberapa sifat yang sering ditemukan pada pemimpin efektif contohnya itu seperti sifat kecerdasan, kepercayaan diri, inisiatif, integritas, kemampuan komunikasi, kemampuan memecahkan masalah, dan stabilitas ekonomi. Namun teori ini tuh kemudian berkembang menjadi Big Five, kayak contohnya extraversion, conscientiousness, openness to experience. Namun bahwasanya sifat saja itu tidak cukup untuk menjelaskan perilaku kepemimpinan. Maka dari itu adanya teori behavioral theories atau teori perilaku. Teori ini tuh berfokus pada apa yang dilakukan pemimpin, bukan pada sifat bawaannya. Jadi perilaku kepemimpinannya itu. Pada Ohio State Studies ada 2 dimensi utama pemimpin, yaitu initiating struktur, terus consideration. Nah, initiating struktur ini tuh berfokus pada tugas dan strukturnya, kayak perilaku tugas dan strukturnya. Kalau consideration itu berfokus pada hubungan, kepercayaan, dan emosi pada bawahannya gitu. Selanjutnya, karena berkembang maka ada muncul teori lain, yaitu teori kontingensi. Apa saja kontingensi teori ini? Yang pertama itu ada Fiedler kontingensi model, yaitu efektivitas ditentukan oleh kesesuaian antara gaya pemimpin dan situasi. Terus selanjutnya ada situational leadership theory, yang dimana pemimpin itu harus menyesuaikan gaya memimpin dengan kesiapan dan kematangan bawahan. Terus ada path goal theory atau tujuan teori, yaitu pemimpin bertugas membersihkan jalan agar bawahan ini mencapai tujuan, yaitu jalan tujuan teori. Terus ada leader participation model, yaitu berfokus pada keterlibatan bawahan dalam pengambilan keputusan. Terus selanjutnya ada teori lagi, yaitu contemporary theories of leadership. Apa saja contemporary theories of leadership ini? Yang utama itu ada leader member exchange atau LMX theory, yang dimana itu ada pemimpin membentuk 2 kelompok, yaitu in group dan out group. In group itu lebih dipercaya, terus diberi dukungan,
sedangkan outgroup itu adalah hubungan formal. Nah, LMX ini mempengaruhi kinerja, komitmen, dan kepuasan. Terus selanjutnya ada charismatic leadership, yaitu pemimpin dianggap memiliki kemampuan luar biasa oleh pengikutnya. Contohnya itu menyebut ciri-ciri visinya, keberanian, keyakinan, kemampuan, dan komunikasi yang kuat. Terus ada transaksional dan transformational leadership. Nah, transaksional itu berfokus pada tugas, reward, terus pengendaliannya. Sedangkan transformasional itu berfokusnya itu pada menginspirasi, membangkitkan motivasi pada karyawan, terus mengubah cara pikir bawahannya. Biasanya transformational leadership menghasilkan kinerja lebih tinggi. Adapun selanjutnya ada tanggung jawab sebagai kepemimpinan. Nah, peran pemimpin itu harus menciptakan organisasi yang beretika. Maka dari itu adanya authentic leadership atau kepemimpinan yang berautentik, yaitu pemimpin yang jujur, konsisten dengan nilai-nilainya, nilai-nilai pribadinya, terus transparan dan menciptakan kepercayaan tinggi pada bawahan. Terus ada ethical leadership atau kepemimpinan beretika, yaitu pemimpin yang menjadi teladan moral, adil, berintegrasi, tidak menyalahgunakan kekuasaannya. Terus servant leadership, yaitu pemimpin yang mendahulukan kepentingan pengikut, membantu tumbuh dan berkembang pada bawahannya. Selanjutnya ada positive leadership atau kepemimpinan positif. Nah, jadi yang dimaksud kepemimpinan positif itu adalah pemimpin itu harus bisa memberikan dampak positif pada organisasi. Nah, salah satunya itu dapat melalui hubungan trust atau kepercayaan. Maksud dari kepercayaan itu adalah bahwasanya pemimpin, trust adalah dasar hubungan antara pemimpin dan pengikut, yang dimana itu pemimpin itu harus bisa dipercaya oleh pengikutnya. Pengikut itu bisa ngikut pemimpin karena dia tuh percaya bahwasanya pemimpinnya itu bisa memimpin dia, gitu loh. Terus ada mentoring, yaitu pemimpin sebagai pembimbing profesional dan emosional. Bahwasanya dia itu bisa mengayomi pengikutnya, bisa membimbing, bisa membuat guru mereka, bisa buat jadi tujuan arahan mereka pengikutnya gitu. Selanjutnya ada tantangan. Nah, tantangan pemimpin itu ada yang pertama itu leadership as an attribution, yaitu pemimpin itu hanya atribusi saja. Terus ada substitutus and neutralis. Terus ada kepemimpinan online. Terus ada selecting leaders atau seleksi kepemimpinan. Terus ada training leaders atau pelatihan kepemimpinan. Jadi kalau mau jadi pemimpin itu harus adanya training atau latihan terlebih dahulu. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.